Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bittaqwa wa ta'atihi la'alakum tuflihun. Segala puja terserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada ahli dan sahabat para ulama taqadim terdahulu yang mu'tabar, yang Tuhan muliakan, seluruh jamaah maghrib yang dimuliakan Allah. Mari kita niat i'tikaf sambil kita menunggu waktu salat Isya. Mari kita baca sedikit pelajaran tentang masalah tasawuf. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi bayani faidil ju'i wa fatish syab'i. Pasal ini menyatakan ada beberapa faedah lapar dan menyatakan kebinasaan kalau kita melewati batas makan makanan, walaupun itu dasarnya adalah halal. Faedah lapar itu yaitu ada 10 perkara. Yang pertama, lapar itu menyucikan akan hati dan menerangkan akan dia, dan membukakan akan mata hati, dan kenyang itu mengurangkan akal dan membutakan ia akan mata hati dan mematikan akan dia. Faedah kita lapar artinya makan makanan yang sederhana. Karena Allah berfirman, "Kulu washrabu innahu la yuhibbul musrifin." Kata Allah, silakan makan dan silakan minum. Tapi innahu la yuhibbul musrifin, Allah tidak suka kepada orang yang berlebih-lebihan. Jadi untuk kalau ayat kulu washrabu, keurang wajib pajabu wajib jibri. Ayat itu bukan amal wujub, itu amal ibahah. Boleh makan, boleh tidak dosa. Kalau kita butuh makan, silakan makan. Kalau tidak, enggak apa-apa. Beda dengan salat, aqimus shalah wa atuz zakah, tunaikan zakat, tunaikan salat dan bayarkan zakat. Itu wajib. Nah, tapi kulu washrabu innahu la yuhibbul musrifin, silakan makan dan silakan minum. Tapi Allah tidak suka kepada orang yang berlebih-lebihan. Teput letak baju bu rumah pohon 6 tergelam gerik. Sebab dokter jangan makan malam. Leung 2 jam, pohon 8 le sembahyang Isya, kata aja akan uri. Tak baju bu bila gaya bu tamah kang dia malam cik dia tapi no. Pona malu. Yang lalang sembahyang melumpur. Pakon karena terlampau kenyang. Tasawuf mengajarkan kita bahwa nasi plum boh faedah lapar. Artinya kon mana lapar tapi hai dah sembahyang, jangan terlampau kenyang. Yang pertama buno, lapar itu menyucikan akan hati dan menerangkan akan dia dan membukakan akan mata hati. Yang faedah artinya pertama adalah Allah menyucikan hati, menerangkan akan dia dan membukakan mata hati. Yang kekun dalam bahasa lain ainul basirah. Kalau dalam kitab
Iqadul Imam Syarah Hikam, ainul basirah, melihat dengan mata hati, bukan melihat dengan mata apa. Artinya penuh perasaan rindu kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau bicara ainul basirah, yang tidak bisa dilihat oleh orang lain, hanya hati kita, Allah yang tahu. Kemudian ya, akibatnya kalau terlampau kenyang, dan kenyang itu mengurangkan akal dan membutakan akal mata hati dan matikan. Yang terlampau kenyang sekali, kurang akal. Perah B tadi. Contoh pada bulan puasa pertama, puasa duha, lejem tu kalau buka puasa, ia timun kanainan umuda, ia terbaik puya naik mekat belum mandu tamon niku. Tajib tu tapo-tapo. Alu tajib ia melhebo glam tangke bebe no. Pajamu. Ala pajamu kalau semayang. Lu semayang tamalom, pulau lu semayang. Lu tamam beri kopi yang jip teh. Tak budoh jak tarawih. Kalau dia urinong kata kurang boleh hamil, aja tidak boleh jak. Bacul pakainya pak lah guna lebih muatan, maka kun le khatida borak kam hasanal ladzatan lil mar'i qatilatan min haitsu lam yadri anna summa fi dasami, padu kenal makanan jero-jero nyan ke yang poh manusia anata sangka lam makanan sinan keracun dengan tuba dipok lemah hai dan ibadah. Apa kajak tarawih hai dah tarawih nyaduk dah nak wajib tarawih sunat apa kon gara-gara tarawih sunat urang pijuat lagi kare tapi tem malam puasa punya kalau dia urang hamil jak betul-betul anjum tintau boleh lam tarawih tu maka gelaran pilih Allah ayat buno kulu washrabu innahu la yuhibbul musrifin, jangan berlebih-lebihan, silakan makan dan minum. Nah, jadi mematikan hati terlampau kenyang, maka salah satu hijab kita dengan Allah terlampau kenyang. Nyoci pajubu berkata tamaratib la ilaha illallah la ilaha pandang apa hai dan berzikir, makanya hana merasa rindu. Qala sallallahu alaihi wasallam ahyu qulubakum biqillati syuda' wasyab'i wa tuhura bil ju' tasawwataru ke Nabi. Apa kata Rasul? Hidupkan olehmu akan hati kamu itu mampu tapu dipati dengan sedikit tertawa-tawa. Belu dah kimai berharga. Senyum itu kan awal muda, senyum boleh, tapi baik ke urut Tuhan, ke maha, ke iblis, ke melihi, ke muda. Yang dua bawah yang lebih ikut. Nah, senyum boleh, senyum itu adalah awal muda, tapi baik ke asal kantuh dah terlagi terus pelawak. Ubina urang tabah warung kim dari ke terus likut. Itu membuat mata hati keras hati. Yang mulainya, jadi yang mulai mulut beta hele teku berceramah, berku lawak-lawak. Hei teku yang saleh-saleh di urang biangna. Yang baca ceramah beda kan. Ada rujuk ilmu, bertambah baca bumbu supaya baik bosan. Artinya membuat ketawa orang berlebihan itu akibatkan mematikan hati. Ya. Dan juga sedikit kenyang, baik lewat, baik lewat tak apa makanan. Biasa tak apa bu, tanpa tak buah pinggan mutamah, kau tikan, dia long, kau tiklu baju long. Orang dalam tengah kau dua, kada long, baju long. Anak buku lagi mana potong. Itu anjuran
Rasulullah SAW, ke Nabi, ahyu qulubakum biqillati dhahwati, hidupkan hatimu itu dengan sedikit buat ketawa dan sedikit makan, dan sucikan hatimu itu bil ju' dengan lapar. Ketika kita baca riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa dari ibadah kan pernah Nabi ana ibadah hatta indi ya Aisyah, adakah makanan Aisyah? Aisyah jawab, qalat ma fi indi ta'am, ma fi indi syai', hana makanan ya Rasulullah, hana tapuna makanan yang dia nikmati ya Rasulullah. Urang berjauh Nabi, kalau nggak ada makanan nggak apa-apa, ini shaimun, lun puasa macam lun tuan ke Nabi puasa macam. Malah beliau dalam salat karena terlampau dia tak lapar sekali, ngikat badan babu behoyong mentek semayang, behoyong mentek berzikir, ngikat badan. Oleh ngikat itu kulub lama dia jumpa. Pada Rasulullah tidak ada makanan, tapi hati beliau luar biasa. Itu penyebab, karena lapar tadi membuat hidup hati. Nah, beda kita dengan Rasulullah, beda. Nah, makanan ana bukan bawa mam apa? Ya udah bukan orang likomoh itu. Tapi kata Rasul, hal anda ta'am ya Rasulullah, oh ya Aisyah ada makanan? Ma fi syai', la sa'adi syai', ana takuna. Menjawab Nabi, ini shaimun, saya puasa ada. Nya dah tahu dah buat, tapi dah mamai dah serah katanya. Sebab itu ketika orang lagi apa je bu? Nya dah bu dah pun nam dia, pada jum, lu sumber kah nak kata bakulah. Itu baik kurang 3 tu, pada 12 3 tu, lain lama lah. Anda pun yang betul betul kota mana hang dengan bime bu, usaha halal terapan. Ada tengok maju tapi belewat. Pertama tengok yang kedua lagi ada tengok na. Yang kedua kami isu kabar dia mana ulang tunjuk water ke bawah. Dia mana urelo. Itu kan. Dia mana lot. Ini betul je. Kapan tak ke kah tengok tegak kali okey. Tapi orang tak tahu hana lagi bahasa lu. Tak tahu hana mari lagi. Ya. Tujuan untuk mengurangi makan supaya lembut hati. Pada kita baca bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Merasa rindu pada zat yang kita bisi-bisi dengan ayat mengkalam beliau, mengkalam Allah. Maka salah satu tanda rindu kepada Allah, banyak membaca kalam Allah. Kita baca kalam Allah, tanda rindu ke Allah. Jadi yang pertama bunuh, menyogeta dalam potro adalah mati hati kita ibadah kepada Allah. Menyogeta dia udip hati. Nabi beripudi hati. Ahyu qulubakum biqillati dhahki wa syab'i wa tahharuha bil ju'i tasawfa tahu. Suci olehmu akan hati kamu itu dengan lapar supaya jadi suci dan jadi lembut hati itu. Lemah hati. Bantu dauri pegah ke bab agama tanpa diundang ia mata tu ya Allah ya Rabb. Lagian ya Allah nasib anu dia. Lagian ya Tuhanku nasib di bulan yang anak belajar. Rindu nabinya. Ketika pegah badah merasa senang dalam. Atau berzikir semangat, rindu, khusyuk yang salah satu tanda udip hati.
Berarti kena kutalman 3 kali bang tebah. Lain 6 go yang tang di dengar lain lol. Nanya kebut. Tapi ketika hati diudai menyebut kalimah Allah, makin tambah rindu dengan Allah Subhanahu. Yang pertama, faedahnya kalau kita lapar, hati kita akan hidup. Faedah yang kedua, lapar itu melembutkan hati, dan dengan dia hasillah lezat munajat akan Tuhannya, dan dengan dia hasil lezat di dalam berbuat ibadah akan Tuhannya, dan lezat dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengatakan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Abang takun subhanallah dengan senang dan rindu kepada zat yang kita sebut itu. Kata Abu Sulaiman, ahlima takunu ibadah idza talaqaltu babtun. Artinya bermula yang lebih manis ibadah itu kepadaku apabila berdampak belakangku itu dengan perutku. Yang kun Abu Sulaiman merasa nikmat ketika lun ibadah apabila usuk lu mutahaw mentulung ruang. Artinya apa mana? Dalam keadaan dia. Abu Sulaiman, bagaimana cara beliau melaksanakan salat? Berikat kuat dengan jasa sekuat-kuatnya sehingga seolah tak kalian keluar ke tahu mau beribadah Allahu Akbar. Itu paling nikmat kata beliau dalam keadaan lapar. Beda pada-padanya apa? Pada-padanya apa namanya dia sunat wajukan uri le. Habis pengguna itu baru kemat. Tapi apa syariat boleh. Tapi tasawuf bukan demikian. Pegahlah rebutan man. Mihana tempat itu kamu aku cuma tempat tinggal di mana? Bayang gile. Bak fikir pukul cuak sembahyang jamaah, habis kenduri le. Boleh, dalam fikir boleh. Kalau ada kenduri silakan makan dulu, baik tampil kita han kucung alang sembahyang. Tapi ke Abu Sulaiman, len baru mangan lo ibadah. Senang lo ibadah. Perasaan rusuk lu tahu untuk ruang hotel ikat. Anak tepun alam ulun. Allah baru merasa mangan. Yang ke Abu Sulaiman. Dan lagi ia berkata, al-qabu idza ja'a wa tasha safa wa raka wa idza sab'ani wa ghalata wa nama. Artinya bermula hati itu apabila lapar dan dahaga nisa suci ya dan lembut ya menyodek. Dan apabila kenyang nisa buta ya nyokatotat artinya hana temikile dan keras dan tidur. Oleh perkara kena Abu Sulaiman, kalau kita terlampau kenyang sekali, akibatnya apa? Yang pertama adalah keras hati. Pertama buta hati, yang kedua keruh, yang kedua tidur ya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nyan monya terlampau kenyang sekali. Maka kata Rasul, khairu muri awsabuha. Sederhana, jangan terlampau kenyang, jangan terlampau sebab nyoduk dah tak puduk roh tak pudong teman cihang kucut semayang. Kai putra put. Leuh semayang, kai lahap lambung. Pada buli sore hana penyakit lambung lah. Sebab hati betul khusyuk kepada Allah Taala. Kita you know, anemia kai lahap lambung. Mungkin bahaya lahap lambung tu. Umur 2 bulan jok susu pun susu. Jana bos sampai baby bos sampai lemah nah. Tak pegang ni paling. Cari lawan mak bahaya lawan mak. Pakan cipuku yang mi mai. Gol lagi apa anaknya mi lemah dah pupu. Gaji tu mi pak. Cari puja gering pakan. Umur 2 tahun mantau tajuk susunya. Mah je pakan je tak pegang je. Halal tu. Halal. Kan yang makanan yang paling utama yang lebih baik kan susu ibu, air susu ibu sendiri yang lebih baik.
Jadi jenuh kembali dalam kuyan. Maka akibat ji menyetelampau do al-qabu idza ja'a mutacha wa safa wa raqa wa idza sab'ana wa wa nama. Monyo gedanyo katelampau dodat adalah nyan hati tenun dan kerati hati lembut ketika kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kata Rasul. Alan faedah yang kedua, lapar itu memecahkan akan hati dan menghinakan dia akan dia dan menghilangkan takabur dan menghilangkan kesukaan dalam dunia. Nyamnya dia wate dia tadam Allahu Akbar. Oh, tak baca ayat Quran terasa tang rata orang boleh darah gapah membaca kalimat Allah. Tapi ketika kita kenyang nyan bertolak belakang hana khusyuk. Allah yang kedua wate kita dia gadoh ujub dan takabur katanya. Gadoh penyakitnya. Kenapa? Karena hati bunuh kalembut. Kenapa lembut hati? Karena makannya sedikit. Bermula takabur itu asal segala balik dan asal yang melupakan akan Allah Subhanahu wa taala. Dan tiada sesuatu yang terlebih memecahkan akan hati dan yang terlebih menghinakan akan dia melainkan dengan lapar itu. Dan ketika kembali ia kepada Tuhannya dan tetap ia kepada Tuhannya dengan khusyuk dan ia akan dia dengan khusyuk ia akan dia serta melihat dirinya hina dan melihat ia akan Tuhannya itu yang amat mulia yang baru terasa. Makanya waktu time ibadah badi oleh yang dapat jobu tepuk yang dapat jobu ponam hana khusyuk atau teman maghrib baik paju le paju waktu wo salat insya supaya tak khusyuk ibadah. Nya tak buat tak tahu tak mamai terserah betul-betul yang menyunakan uri tadi hana ramai malam yo ibu itik kau kai preh ba anta mah ulai belabu itu kau matiin kana kan cuma makanan katanya yang pembuka mata hati. Dan dari karena inilah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu masa sangat lapar hingga yang mengingkarkan akan batu di atas perutnya. Maka datang akan dia Sayyidina Jibril alaihissalam, padahal disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala menjadikan akan dua bukit yang di Mekah emas supaya jadi belanja Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka enggan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan demikian itu. Bata bawa Nabi dia dah luar biasa laparnya. Bertemayang Nabi dalam keadaan dia kena Allah Jibril yang merempuk tangan kena Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pegah wa Muhammad, wahai Muhammad, pesan Allah, dua buah bukit yang ada di Mekah dipijak kamu ya Muhammad untuk belajar drone lah perlu ambil lagi duit ni pada apa. Cik kerja ada orang Allah dipijak dua buah gunung dia kamu. Gejauh di Nabi bahudip lagi yang sangat-sangat bahagia. Ana belajar ana yang pululun senang dengan Allah, rindu ke Allah, menikmati ketika lu sebut nama Allah. Betulak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nya tegeri terus Jibril kena ucalam, jamaah maghrib, apa gunanya lu puja kamu? Jika teplo dulu kalau lagi Jibril, ala apa gak? Ala tanah, ana lih mudi anti tempo bebasalan, cukup alasan. Pada itu kanya, Allah tak bagi-baginya madu, Allah bayarnya bagi 3 kilo tapo, orang tu terlibat dalam panitia. Tak jual jangan ikut orang ni. Tapi Nabi baca kita dua abah gunung ke Muhammad. Ke belajar kata ke Allah. Jauh Muhammad. Lalu sampai ba Allah. Dan putus ba Allah. Jauh ya Rasulullah. Ulun tuan sangat-sangat bahagia hidup dalam keadaan. Maka kena doa Nabi. Allahumma ini alal masakin. Nepudip lo nya tuanku dalam keadaan miskin. Kata Rasul. Gota kuatan harta, itu jaga. Tapi kita baik pura-pura ikut Nabi, bagi mendoa Nabi, Allahumma aghnini bihalalika al-marad. Silakan berdoa. Tapi telaka ya Allah,
Nabi kaya lu kaya yang ngereda drone ya Tuhanku nyaman don dalke ya baik berhan Nabi ke manusia ni manusia cuma Nabi hana nafsu lagi tanya waktu ditawarkan dua buah mungkin bujur kamu Nabi menolak artinya Jibril sampaikan salamku kepada Allah Tuhanku sangat-sangat bahagia hidupku ini dalam keadaan lagi orang padu ayat tu. Tak boleh tak tahu baik buruk sangka ke Allah. Ku telah lun ku pegot na depan na ku munggah luah pada dia baik kalah Allah. Allah sayang tu tanya. Baik wate yang monggo batanya igop le rezeki kita hana bukan salah Allah. Allah karena sayang kepada hamba bujuk urang rezeki di dunia supaya kuat iman wabah Allah sehingga senang tidak wabah Allah subhanahu maka hana gelarang kaya lama-lama maka sabdaya dengan katanya hingga panjang tak ada kulit artinya tiada aku berkehendak akan kekayaan dunia tetapi biar aku lapar dalam sehari dan aku kenyang dalam sehari maka apabila aku lapar niscaya aku sabar dan aku memohonkan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala serta merendahkan diriku dan apabila aku kenyang niscaya aku kembali kepada Allah serta mengucap akan kalimat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jibril sampaikan salam ba Allah bah tu dik ilung tua laganya tiurode ketika lu bersyukur dengan sebanyak-banyak rindu pada Allah ketika lu kenyang lu bersabar baik tapi gaduh datang gara-gara nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nya mata kata buat tasawufnya beli hana pergi lampu tahu baik aja ibu ni hai guru le yang kon tak tahu nanti ujit pane tak tahu lagi ya nu dia ro godang tak tahu ro talai ro aja lagi yang pasti tak tahu hati berendah kepada Allah hati merendah diri dengan manusia baina ujub dan takabur dalam hati ketika gap dipuja bedanya baik merasa bangga udah juga tak puja dah walillahil hamd ketika gap dihina kita yo syukur sabar berzikir kepada Allah yang gajurkan yang kitanya manusia ketika dipuja merasa bangga dan senang ketika dihina sakit hati jangan ketika disanjung kembali walillahil hamd ketika dihina bersabar baikna balas dendam yang gajurkan dalam tasawuf kau nak bekerja, kau nak mengkaya-kaya li. Ketika kaya kahana tak tahu li kau. Sayyidina Ali pernah baca boro berkala muda dua dalam tajid. Ane jibit le. Mantau mak, mantau ayah, mantau. Keluar ke tanggungjawab nah. Miona budoh ya kerja. Baik dalam tajid. Kenapa demikian? Pemberi karena belum sampai kepada makam tajrid yang terpegang orangnya. Tapi yang kata makam tadi jangan apa ada berdoa je dong bro yang bebu tajrid bro bahan aku pi bunga tak boleh itu untuk kita ketahui dan kita amalkan itu yang harus kita amalkan banyak utang berendah diri baina ujub dan takabur hati yang perlu kemudian juga bertanya sebagai manusia ketika dipuja baik bangga ketika dihina jangan sakit hati. Itulah kita. Nyana gerak Allah hana badan. Ikut ni kita nak ron ke mana malai hana malai. Hana kena Allah hana roh kita nak. Dai dangok ke bang ke ngero hana pul tadi tak depan kita malu. Yang dikir-dikir cuma depan. Yang gajo kalam tasawuf lagi. Ketika orang dicari caci maki kitanya jangan sakit hati. Ketika orang memuji kita jangan suka. Jangan terlampau bangga. Yang salah satu amalan tasawuf maka myo kata mamayo dah barunya hana lerum bagi hana lerum dawa mamnya mantau na rum bagi mantau na rum dawa
Galam gamai, tapi tak boleh boleh. Gamai kalang tengok. Yang tujuan cabut tasawuf untuk merendahkan diri pertama dengan Allah, yang kedua tidak boleh sombong kita dengan makhluk. Dan kata Imam Ghazali rahimahullah, kemudian daripada yang menyebut ia akan hadis ini ke Imam Ghazali dalam fatarbu wa farhu babu mi'abin nar waslu sya'bu wa zallu ila akhir. Artinya maka batar yakni membesarkan diri, dan farah yakni suka hati akan dunia itu, yaitu suatu pintu daripada beberapa pintu neraka. Senang, hebat, bangga, udip dipuja-puja lagi, senang, bahagia. Ketika dicaci sakit hati, yang kemudian itu satu pintu daripada pintu neraka. Daripada pintu neraka. Dah dia pintu neraka, sombong, bersenang-senang, bahagia, wadai dipuja digop senang katanya. Yang tim puja digop umur senangnya padu roh mandung kun alhamdulillah agota. Ya jadi ia mandung ke bayi nak buat bayi betul. Olehnya kada ada utang likut. Yang perlu kegah pun siap. Dalam tasawuf itu adalah dilarang. Dan asalnya itu yaitu kenyang. Timah penyakitnya mandum adalah dari kenyang, karena kuat roh pakai cemcu iman kurang berbuat zina juga siap, maka kuat roh. Tapi ketika kita lapar tak buat, maka kembali kepada Allah dengan hati yang khusyuk dan ikhlas, dan menghinakan diri dan memecahkan hati, yakni duka cita hati itu, yaitu satu pintu daripada beberapa pintu syurga. Rendah hati, odai perai gau tengku kuabrai tenak gau betang dok kubrai keng gau ke banjara lah yang betang tahu ke ana buku mai ke digau ka ana luka lu ana kemong hai tadi ngota ke ade ana buku betang dong tebu kai keun baik ke di hak ni. Urang sabar dalam demikian ketika kita difitnah ke Nabi, itu salah satu daripada pintu surga. Sabar. Maka Allah tabadir al-ujru ma'as sabri. Allah memberikan pahala seseorang sesuai dengan kadar sabar. Beratai dina igau tak ade ke igau tayo. Tapi hana tabalah. Sudah tak kejar Allah ke budak kedang. Kai keji baru tak kedang. Yang ke Nabi salah satu daripada beberapa pintu surga. Dasarnya itu pat dia lagi nyan, dasarnya lapar. Nah, dasarnya lapar. Apa mana lapar? Artinya memakan makanan jangan berlebihan. Ya tingkah katanya. Mam yang puano dalam keadaan dia jumuk. Dan merasa tak menutup akan pintu daripada pintu neraka, maka sungguhnya ia membukakan pintu daripada beberapa pintu surga dengan lazim yang tiada hingga, karena bahwasanya keduanya itu berlawanan seperti masyrik dan maghrib. Maka jikalau hampir daripada salah satu daripada keduanya, niscaya jauh daripada yang lain. Nah, dua pintu surga, pintu neraka. Mi hadis fa khairan fa khair wa isyaran fa khairul hadis. Mi ogo tapu gogwala ana ogo tapu ana gogwala. Tapi lapar itu dan sabar itu salah satu daripada pintu surga. Kenyang itu takabur dan ujub itu salah satu daripada pintu neraka. Anak tentang pilih yang mana? Lun pilih surga, tapi bedi apiu. Ilmu pura putra pilih surga. Mana mungkin? Pilih lapar. Yang pemana pilih lapar. Kalau sampai dia ke penyakit. Bunga tanpa jabu, cauroh tanpa jabu, kelih urina rumahnya hojak teman mampu kalau pada mana pun. Buah malam tu saja yubun bandung berdua aja penyakit pun jenang penyakit lambung tu. Tidak demikian ganjukan. Makanya sederhana makan dan sederhana minum, jangan melewati batas. Karena minal ma'taba innallaha yuhibbul musrifin. Allah tidak suka kepada orang yang berlebih-lebihan. Itu banget kan
kam hasanan lazatan lil mar'i qatilatan min haitsu lam yadri anna summa fid dasami padu kenal mangkana jroh-jroh nyan ke yang poh manusia yang ke akibat kuno karena dalam potro daput dan ibadah hai mabedah hati dan tun pakon dia tak tulu anggebi pajuh bula le baik dengan ai tam nikian anggebi pajuh angkut anggebi pajuh keun le urang ya hana galak tulu jak tulu jak minta mati idotoi pajuh giri-giri dia tulu pajuh kong orang puan je bagai mati bukan itu melatih diri anggebi pajuh si bena makanan yang mendarah anggebi je tu lam tulu mami ton darah tinggal 80 ngapu dapat dia pergi ngonti mana tunti jak pada tu lagi ubat kan pohronya untuk mengurangi hawa nafsu yang nabat apa dia azan atau azan yang 11 minit itu takkan tabah tu Allahumma salli ala Muhammad. Dan faedah yang keempat, lapar itu tiada lupa akan bala Allah dan tiada lupa akan siksanya dan tiada melupakan akan orang yang kena bala dan tiada lupa akan orang yang kafir. Maka bahwasanya kenyang itu melupakan akan orang yang lapar dan lupa akan dirinya itu lapar karena ingat akan bala di dalam dunia itu mengingatkan bala Allah telah dalam akhirat, yakni akan siksa dalam negeri akhirat. Nya muyotro hana dengar. Tapi ayat nakun wadhaku qalilan wa abku kathir. Bersenang-senanglah, gembira, senyum-senyum di dunia ini. Tapi qalilan si'at. Ingat kata Allah, wa yabku kathir. Tinggal takli sepanjang masa di akhirat kelak. Ketika udah garah ke surga, sementara kita garah ke neraka. Pada saat itu manusia tibi mata darah takli, taubat tidak boleh. Maka Allah wa faqu qalil wa abku kathir. Wayangku kathir. Bersenang-senang sebentar, akhirnya tak meninggal anak pergi. Tapi ingat wayangku kathir. Di akhirat tengok yang taklid selama-lama. Kenapa? Karena penyesalan tidak ada amal yang kita amal kebaikan. Para hadirin yang dimuliakan Allah, jamaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah menerima taubat kita. Allah mengampuni semua dosa kita. Allah curahkan rahmat dan nikmat kasih sayangnya kepada kita agar Allah berikan kita semuanya mendapat redanya Allah dunia dan akhirat. Nyong-nyong talake tak buat semampu tapi ya Tuhanku, berilah keredaanmu kepada Lun, anak Lun dan keluarga Lun ya Allah. Dunia dan akhirat buruh lam reda ron ya Allah. Itu doa. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Sebabnya ya ana tapi dia lagi surga ana buku silakan. Karena tak ibadah dia lagi surga. Pokoknya orang tepi yang lagi ali. Allahumma inni as'aluka ridha. Jannah Allah Ta'ala, surga Allah Ta'ala. Mai tak bacanya ada lagi. Walaupun jatah kelebihan ada cepu tempat tu. Ya silakan bro. Allahumma inni as'aluka ridhaka. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Silakan bro. Mai beragak pakai bulu tak lelaki tapi maka lelaki hak dia. Allah memberikan. Oh ilah nak galak kemudian baik doa. Sebab Nabi doa dua ibadah. Orang belu tak ibadah baik hana galak silakan tidak boleh. Kenapa pun baik doa. Tapi ingat kita hamba selalu membutuh kepada Allah dan kita mohon selalu kepada Allah Subhanahu. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan 2 menit. Coba kerajaan.
Yang baik tanya kibai dalam surga, baik lebih kalau dalam surga. Yang kiban tolak surga kibai padu dua promo. Mana kepuah urun? Pelayan mana puah 70 euro. Tukar layak atau dia dalam surga atau di akhirat. Nah cemburu ini hanya cemburu. Kalau lagi hidupnya telah tahu malam 18 kau telepon ya betul. Apa dia ada. Hah? Hanya bereda. Inna salat ta'ala mungkin kita bermauquta. Sesungguhnya salat itu kewajiban Allah kepada dia mauquta, ada berapa waktu yang telah ditentukan. Orang ada tepu, orang hadis Nabi. Layak pada apa alim mode. Yang dia bikin bayam tu. Orang teman bawa teh tu roh. Bu nak perah, hana perah bu. Berkelawa kulu wasyrabu. Tapi nahu la yuhibbul musrifun. Menyadi apa jebu silakan. Kau dah ibahah silakan makan, silakan minum. Oh, budaya nya malamnya kata buat bab dia. Tengok aku partai 3 minggu 3. Je tu aku mesti boleh 3 biar Allah. Nampu kan aku berjumpa. Yang itu batas aja. Nya kalau lebu kulhu han depan. Ada troubu yang cepat lidah apa. Kan patahan abu. Kutalman. Bele doa. Bele nya kalau lebu depan. Kulhu han depan. Kan tebak mamnyana. Buah nak keperang. Ubi baju. Puasa sebulan baju 3 boleh. Mereka kira-kira yakin dan hamdarat boleh. Yang semayang jihad tidak boleh. Haram. Yang hadis kata apa tu je? Ku Nabi, ma farqa baina muslimi wa munafiq illa bi tarki salah. Hadis Nabi. Ana beda ke Nabi urun Islam atau urun munafik kecuali semua ana dengan sembahyang. Yang sembahyang Islam dia ana sembahyang munafik. Hadis Nabi. Nyamnya walidi ke juga tengah ni juga akan urile. Nyonya habat Nabi. Jadi Tugu Salman sembahyang itu wajib ya Allah. Allah nak hadis lam. Hadis ini. Mana doa salat tak waktunya fawasillah. Barang siapa melenyapkan salah dari waktunya, asillah itu dosa besar. Walaupun 2 rakaat. Atau teman asal katilat lam wate le borakan di luar wate tak borakan kayak ada maghrib. Bagaimana hukum? Haram. Semua tu bau. Telatan jaga buklam. Pemadu teman-teman pukul 8. Pukul teman tu teman duha. Menaik ke gam hana berkunu pak duha. Menaik ke juga tak berkunu. Itu semua dosa. Wallahu a'lam bishawab. Para hadirin muliakan Allah, mudah-mudahan ya Allah Nabi petunjuk ke kamu, Nabi reda ke kamu, baik Nabi maksiat lahir dan batin kamu ya Allah ya Rabb. Amin ya rabbal alamin. Ya, silakan Maudie.